1 jam setengah Pak ya? Iya boleh. Siap. Saya buka ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk babak baru untuk diskusi sore hari ini tentang sebuah tema jalan keselamatan antara dua agama, antara Islam dan Kristen. Di tubuh teman-teman Kristen sudah ada Mr. Ginting Asumsi dan Gurunda Ustadz Zuma dari Islam. Hari ini saya pertegas lagi dengan tema jalan keselamatan bagi dua agama ini. Langsung kita masuk kepada termin atau babak diskusi, babak dialog awal, yaitu dengan memulai bernarasi tentang apa jalan keselamatan dari keyakinannya. Kita mulai dengan memberikan waktu pertama untuk Bang Ginting Asumsi ya. Bang Ginting Asumsi paparkan jalan keselamatan. Pak Zuma dulu ya Bang? Pak Zuma Bang dulu. Zuma dulu? Ya. Oke. Gurunda Zuma untuk menyampaikan jalan keselamatan dari Islam. Nanti yang kedua, kemudian di termin yang kedua, itu membantah dari jalan keselamatan yang dipaparkan lawan bicara di sore hari ini. Jadi yang pertama paparkan dulu tentang jalan keselamatan dari keislaman. Baru yang kedua, narasi yang kedua mulai memasuki dengan mengoreksi apa yang dipaparkan atau mengoreksi apa yang kita ketahui dari jalan keselamatan yang dibuat oleh lawan bicara daripada diskusi hari ini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan buat Ustadz Zuma. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi dengan kita, tim daripada sahabat-sahabat yang senantiasa kita cintai. Kita berada di pesawat MDM ya, sebagai salah satu armada yang kemudian memberikan edukasi kepada anak bangsa, di mana dialog yang kita bangun pada sore hari ini, siang hari ini adalah terkait dengan jalan keselamatan. Jadi di dalam ajaran agama Islam, jalan keselamatan itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi cakupannya itu sangat luas. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal amala shalih wala yusyrik bi ibadah. Lalu dikatakan rabbihi ahada. Jadi tidak ada kemudian ibadah itu dipersembahkan kepada selain daripada Allah. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia, dalam hal ini mereka yang kemudian ingin berjumpa dengan Sang Pencipta langit dan bumi, tidak lain dan tidak bukan jalan satu-satunya adalah menyembah dirinya, mengerjakan amal kebaikan, lalu kemudian tidak mempersekutukan atau tidak membuat sebuah sembahan-sembahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi poin kemudian di dalam pemahaman umat Islam, bahwa untuk mendapatkan ini, umat Islam di dalam beribadah, yang pertama itu adalah harus memurnikan ibadahnya, ikhlas, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mengikuti syariat yang dituntun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam Al-Qur'an, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlisan. Nah, ini terkait dengan apa yang kemudian menjadi pondasi di dalam keimanan umat Islam. Allah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pembawa kebenaran.
Maka kata Allah, sembahlah aku dengan memurnikan ketaatan kepadaku. Ini yang kemudian menjadi pondasi jalan keselamatan di dalam ajaran agama Islam. Ketika kemudian umat Islam itu mengatakan bahwa jalan yang ditempuh ini adalah satu-satunya jalan menuju kepada Allah, maka poin yang menjadi penguat daripada jalan kebenaran ini, jalan keselamatan ini adalah menjalankan perintah dan kemudian menjauhi larangan. Kedua ini harus sejalan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahwa pada hari ini orang-orang kufur telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu sebagai dinul atau sebagai jalan bagimu. Jadi jalan keselamatan itu di dalam ajaran Islam itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini pondasi yang harus disampaikan kepada teman-teman bahwa jalan keselamatan di dalam ajaran agama Islam itu adalah menyembah hanya kepada Allah, ya, dalam hal ini taat kepada perintahnya, tunduk berserah diri kepadanya, beribadah hanya kepadanya, tanpa ada embel-embel penyembahan atau menyetarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ciptaan. Lalu kemudian menjadikan panduan yang menjadi instruksi dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penjabar daripada wahyu dari Allah untuk kemudian disampaikan kepada umat Islam. Yaitu juga yang perlu dipahami bahwa jalan keselamatan di dalam ajaran agama Islam, sekali lagi saya katakan, menghindari hal bid'ah, tetap teguh di dalam menjalankan ibadah, membuat amal kebajikan, tidak menduakan Allah, mengikuti apa yang kemudian menjadi syariat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira begitu untuk sementara, silakan. Makasih. Gimana? Baik, ya, saya tadi ke-mute ya. Tadi paparan dari Guru Nazuma. Sekarang kita langsung satu waktu untuk kemudian dipersilakan waktunya kepada Ginting Asumsi untuk menyampaikan keselamatan tentang keselamatan menurut Kristen. Silakan Ginting Asumsi. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan ya. Sungguh indah pada petang ini kita bisa berdiskusi khususnya kepada Pak Juma ya yang sudah cukup terkenal. Oleh karena itu merupakan sebuah kebahagiaan lah, sukacita dan kehormatan saya untuk bisa berdiskusi ya tentang menyampaikan keyakinan masing-masing. Judulnya adalah Jalan Keselamatan. Sedikit yang perlu saya sampaikan sebagai kata pembukaan dari saya adalah konsep keselamatan untuk manusia di dalam kekristenan timbul setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi konsep keselamatan itu disampaikan kepada manusia setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena pada mulanya sebenarnya manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan damai sejahtera di Eden. Itu Kejadian 2 ayat 8 ya tertulis itu. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa dan diusir keluar dari Eden, maka manusia sudah tentu memerlukan keselamatan untuk mendapatkan kehidupan seperti semula gitu. Tetapi Tuhan adalah Maha Pengasih dan tetap setia untuk mengembalikan umatnya itu ke dalam damai sejahtera melalui konsep keselamatan yang disampaikan Tuhan kepada manusia melalui para nabi dan akhirnya melalui logosnya sendiri gitu. Keselamatan di dalam kekristenan dipahami hanya bisa dilaksanakan oleh Sang Juru Selamat. Dan Sang Juru Selamat itu adalah Tuhan itu sendiri pastinya. Itu tertulis dalam Yesaya 43 ayat 11 ya. Karena tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya gitu. Yang bisa menyelamatkan manusia hanyalah Tuhan. Makanya Tuhan itu sendiri yang kemudian menyatakan hal tersebut kepada manusia
Maksudnya apa? Dan tujuannya apa? Adalah agar manusia mengenal Sang Juru Selamat itu gitu. Kemudian agar manusia jangan sampai terpedaya atau terkecoh oleh oknum yang nantinya mengaku-ngaku sebagai juru selamat. Itu bisa dijelaskan nanti dalam Alkitab bahwa dinubuatkan akan ada nanti yang mengaku-ngaku sebagai juru selamat gitu. Oleh karena itu Tuhan itu turun sendiri ke dunia dan berada di tengah-tengah manusia untuk menyatakan ini loh juru selamat ini loh tandanya. Dia harus mengalami ini dan dia begini-begini, diceritakan di dalam Alkitab ya. Sang juru selamat itu bagaimana ciri-cirinya, kemudian tandanya, kemudian apa yang dilakukannya gitu. Tetapi kita tentu sama tahu ya, walaupun Tuhan sudah menyatakan sendiri dirinya adalah Sang Juru Selamat, kenyataannya masih banyak juga manusia yang tidak bisa menanggap atau memahami Sang Juru Selamat itu. Karena mungkin ya mereka lebih suka dan percaya pada ajaran manusia dan ajaran-ajaran yang dihafalkan mungkin. Karena mungkin ya cenderung bisa untuk menyenangkan dirinya dan keinginannya di dalam berkehidupan di dunia ini gitu. Kemudian kedatangan Tuhan ke dunia sebenarnya untuk memenangkan manusia kembali ke dalam damai sejahtera ya kan, yang sudah dijanjikan sejak dulu, yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa gitu kan. Kemudian kedatangannya adalah melalui keturunannya tentunya, karena ketika dia datang ke dunia tentu dia akan menggunakan keturunan manusia si pertama pelaku dosa itu. Nggak mungkin ya kan orang yang berdosa kemudian orang lain yang menyelesaikan, tidak, tetapi tentu Tuhan menggunakan sesuatu yang ada benang merahnya kepada si pelaku dosa gitu ya. Artinya begini, penyelamat itu adalah Tuhan ya, penyelamat itu adalah Tuhan. Nah, dan untuk menuju kepada penyelamat itu tentu kita harus melalui jalan, dan jalan ini adalah berbentuk sebuah ajaran, perintah gitu, firman ataupun ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak mungkin ada orang bisa sampai ke Tuhan tanpa melalui pemahaman penurutan kepada firman-Nya atau perintahnya ataupun ajaran-ajarannya gitu. Oleh karena itu di dalam kekristenan sangat dijelaskan ya, orang yang bisa sampai kepada Tuhan adalah orang yang taat kepada firman-Nya. Jadi begitulah yang istilahnya di dalam pemahaman kekristenan ini, bahwa keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi demikian konsep keselamatan yang bisa saya sampaikan secara kekristenan adalah karena manusia jatuh ke dalam dosa dan keselamatan itu hanya bisa dilakukan Tuhan dan bukan oleh manusia, maka Tuhan itu sendiri yang langsung datang. Baik, waktu habis. Kita masih bisa paparkan tentang apa yang disampaikan, yang harus kita sampaikan tentang bagaimana jalan keselamatan dalam agama kita ya. Tapi waktu langsung saya kembalikan sekarang 5 menit lagi untuk Bang Zuma. Baik. Al-Quran menerangkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhusu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu seirama dengan ketika Allah mengatakan, katakan kepada manusia, wahai Muhammad, kul ya, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'u nih, maka ikutlah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi juga akan mencintaimu, akan mengasihimu. Nah, keselamatan itu ketika kita dikasihi dan dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Maka Islam menawarkan, katakan kepada manusia, wahai Rasulullah Muhammad SAW, jika mereka ingin dikasihi oleh penciptamu, agar mereka mengikutimu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, itu menginginkan keselamatan kepada manusia dengan cara mengutus para nabi. Mengutus nabi, mengajarkan kepada nabi, agar nabi ini mengajak manusia menyembah hanya kepada dirinya,
berbuat amal kebajikan dan tidak membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu perintah. Wa ma atakumur rasul. Apa yang diberikan rasul kepadamu, apa yang diberikan utusan Tuhan kepadamu, ya. Fakhuzu, terimalah itu. Dan apa yang dilarangnya untukmu, maka tinggalkanlah. Ya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Diperintahkan kemudian tinggalkan. Jadi yang diperintahkan oleh para utusan Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang mari kita lihat, apa yang diperintahkan oleh para nabi. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Musa, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, perintah-perintah ini kemudian yang harus ditaatin, yang harus diikutin. Bukan perintah di luar daripada yang diajarkan oleh orang yang kemudian mengaku dirinya sebagai utusan. Nah, kalau kita melihat pada perspektif keselamatan di dalam ajaran agama Islam, yang utama dan yang paling terutama adalah tidak menduakan Allah. Menyembah kepada esensi pencipta langit dan bumi yang mengutus para nabi. Tidak menduakannya dengan makhluk. Ya. Ini yang diterangkan di dalam iman Islam. Kalau ada kemudian orang yang menggantikan Allah dengan selain Allah, disebut kufur atau kafir. Kalau ada yang menduakan Allah, disebut syirik atau musyrik. Atau tidak mengakui Allah sama sekali dan tidak juga menyembah kepada yang lain, maka mereka orang-orang ini disebut sebagai ateis di dalam pemahaman kita secara umum. Orang-orang yang ingkar. Nah, kemudian konsep keselamatan itu terurai di dalam pengajaran ajaran agama Islam, bahwa keselamatan itu ketika melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini poin yang penting untuk diketahui. Untuk itulah kemudian umat Islam harus mengetahui mana yang menjadi larangan Allah, mana yang menjadi perintah Allah. Nah, ketika kita melakukan pendekatan kemudian terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dengan perilaku umat Islam itu sendiri, ketika dia mendudukkan Al-Quran sebagai koridor dalam kehidupan keberagamaan, maka umat Islam rangkulan pelukan dengan Al-Quran. Perintah Al-Quran, instruksi Al-Quran diamalkan oleh umat Islam. Ajaran Al-Quran, kemudian poin-poin yang menjadi pembelajaran dalam Al-Quran itu diamalkan, dipraktekkan oleh umat Islam. Ketika perintahnya sholat, sembah hanya kepada Allah, itu yang dipraktekkan. Nah, terlepas kemudian orang di luar sana tidak mau melihat kebenaran yang ada dalam Al-Quran, intinya kemudian adalah Al-Quran dan umatnya itu seia sekata di dalam penjabaran akidahnya, dalam penjabaran syariatnya. Berbeda dengan, mohon maaf saya harus katakan, berbeda dengan teman Kristen. Kitabnya mengatakan lain, pola keagamaannya juga lain. Tapi mungkin itu karena didukung oleh satu konsep, satu doktrin dan dogma yang menjadi syarat keselamatan menurut versi mereka. Yang pasti kemudian kalau kita melakukan riset, ya, bagaimana konsep keselamatan yang sesungguhnya yang diajarkan dari Tuhan. Baik, Bang Gurunda Zuma, waktunya habis. Paparan kedua, waktunya untuk Bro Ginting Asumsi, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya di dalam kata pembukaan tadi sudah sangat jelas ya, bahwa keselamatan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa menyelamatkan. Artinya, ketika manusia itu ingin datang kepada penyelamat itu, maka dia harus mentaati segala perintahnya. Di dalam kekristenan, yang boleh ditaati itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Matius 17 ayat 5, maka Bapak itu sendiri berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia itu maksudnya adalah sang logosnya itulah didengarkan. Karena logosnya itulah yang pada saat itu berbicara langsung dengan manusia. Kami tidak pernah diperintahkan untuk mengikuti manusia. Semulia apapun dia manusia itu. Tidak boleh diikuti.
Kenapa? Karena kami hanya bisa mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, apabila kami menyembah Yesus, karena Yesus itu kami yakini adalah Tuhan. Tetapi kalau dia adalah kami anggap manusia, kami tidak akan mengikuti dia. Tetapi dia adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia. Jadi yang kami sembah itu bukan rupa manusianya, tetapi Sang Logos itu sendiri. Karena Sang Logos itu sendiri ya Tuhan yang harus disembah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin taat kepada Tuhan, tidak taat kepada perintahnya gitu kan. Artinya ya taat kepada Tuhan harus taat kepada perintahnya. Taat perintahnya artinya kita taat kepada Tuhan. Inilah salah konsep. Jadi sebenarnya konsep keselamatan sudah sangat jelas di dalam kekristenan ini ya, sangat jelas. Bagaimana supaya kita selamat? Ya kita harus mengikuti Tuhan. Bagaimana supaya kita mengikuti Tuhan? Buktinya ya mengikuti firman-Nya. Bagaimanakah mengikuti firman-Nya? Ya tentu daripada dirinya sendiri gitu. Jadi saya rasa itu yang mungkin saya tanyakan. Hanya mungkin begini. Ada tadi Pak Juma menyampaikan tentang bahwa ada pola keagamaan ya kan yang berbeda di dalam kekristenan ini. Maksud saya begini, kita menyampaikan dalam hal ini tentu kita tidak membahas orang-orang yang tidak sejalan dengan saya, maksudnya kan gitu kan. Oleh karena itu ya nanti kalau kita baca pun nanti ya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci yang saya pahami gitu, yang saya pegang gitu. Kenapa? Karena kitab suci ini juga pun yang saya ketahui adalah sebuah kitab yang bisa jadi multitafsir. Artinya apa? Ada satu ayat mungkin yang ditafsirkan orang berbeda, kemudian ada lagi yang menafsirkan berbeda. Oleh karena itu nanti Pak Juma tolong nanti kalau ingin mempertanyakan sesuatu tentu mempertanyakan dulu kira-kira Pak Ginting ini enggak sesuai enggak pemahaman Pak Ginting dengan ini. Kalau udah saya bilang sesuai baru ditanya maksudnya apa, kan saya rasa seperti itu. Jadi itulah nanti yang mungkin kita lanjutkan pertanyaannya. Dan saya sampaikan sekali lagi bahwa kami tidak pernah menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan artinya yang sampaikan Pak Juma tadi adalah ada makhluk kita setarakan dengan Tuhan gitu. Kita dudukkan dengan Tuhan. Bahkan ketika kita menyebut Tuhan harus menyebut namanya gitu. Tidak. Contoh, kami tidak pernah berdoa ketika berdoa itu menyebut nama Paulus gitu. Nggak pernah karena dia adalah manusia. Tetapi kami sertakan di dalam nama Yesus karena iman kami mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Terlepas daripada orang-orang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, itu tentu lain persoalan gitu kan. Yang penting artinya saya ingin menjelaskan bahwa kami tidak pernah taat kepada manusia, gitu. Karena kami taat hanya kepada Tuhan. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat berapa itu ya. Kita harus taat kepada Tuhan dan tidak taat kepada manusia. Kalaupun ada ajaran-ajaran yang disampaikan manusia, itu hanya sesuatu yang untuk mengingatkan kita supaya taat kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu saya di sini mungkin perlu menyampaikan sama Pak Juma bahwa Yesus itu di dalam iman Kristen adalah Tuhan, Sang Juru Selamat itu sendiri. Dan dia bukan manusia. Oleh karena itu kami tidak akan pernah mengikutimu yang adalah itu merujuk kepada manusia. Selesai. Terima kasih Pak. Iya. Gimana moderator? Sudah 2 kali kita mendengar 2 paparan dari Gurunda Zuma dan Ginting Asumsi, dan sudah ada kontradiksi ya kalau kita lihat ya. Nah sekarang untuk kita masuk babak selanjutnya, apakah tetap ingin bernarasi dengan cara ini atau Ustadz Gurunda Zuma mungkin ada format yang lain yang mau dipakai atau tetap seperti ini dan berlanjut? Sekali lagi, sekali putaran dulu supaya narasi yang saya bangun nantinya itu kan poin-poin dari saudara Ginting saya sudah dapat nih. Nah, saya ingin memberikan argumentasi di mana dia pun akan nangkap dan menimpali. Habis itu kita tiktokan. Baik, oke. Satu kali lagi kita silakan waktunya buat Gurunda Zuma. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran menerangkan begini. Kami tidak mengutus seorang nabi pun, seorang utusan pun kepada Bani Israel, melainkan aku ajarkan kepada mereka ya untuk menyembah kepada aku. Sampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu juga yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Terekam di dalam Al-Quran,
ketika Nabi Isa alaihissalam ditanyai oleh Allah, apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah dirimu? Beliau kemudian mengatakan, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Maka diterangkan di dalam kitab yang Anda pegang, bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya tidak ada perintah Yesus atau perkataan Yesus yang memerintahkan untuk menyembah dirinya sebagaimana narasi yang saudara kita bangun. Tidak akan ada. Karena Yesus itu hanya utusan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah. Ma huwa Rabbi, Tuhanku, kata Isa alaihissalam, wa rabbakum, dan juga itu adalah Tuhanmu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam ini yang diimani oleh umat Islam datang kepada Bani Israel, beliau mengatakan, saya tidak pernah mengatakan hal yang tidak kau perintahkan untuk aku katakan. Sungguh kepada mereka, aku katakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, poin ini kemudian kalau kita mengkonvert kepada dalil-dalil yang ada dalam Bible, itu tidak akan pernah bisa kontradiksi. Karena ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku tidak berhak mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ketika ditanyai, wahai Isa, adakah engkau mengajarkan kepada mereka untuk menyembah, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain aku? Isa kemudian menjawab, Subhanallah, Maha suci engkau ya Allah. Ya, diterangkan subhanaka. Jadi ini merujuk kepada Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Aku mengatakan tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Lalu dia mengatakan, jika sesungguhnya aku pernah mengatakan hal itu, wahai Tuhan, tentu engkau mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, kemudian ketika kita melihat di data ini, surah Al-Ma'idah ini, itu diterangkan bahwa aku hanya mengajarkan menyembahmu, karena engkau adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Kalau pernyataan di dalam Al-Quran ini keliru, maka sudah pasti di tahun 2022 ini kita akan menemukan banyak data di dalam kitabnya sahabat kita Kristen, data di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada dirinya. Tapi sangat disayangkan itu tidak pernah kita temukan. Malah kalau kita melihat lebih jauh, meneropong ke dalam Bible maksud saya, maka saya mampu menguraikan data per data, ayat per ayat, ya, dalih per dalih di dalam surah-surah yang ada di dalam kitabnya orang teman Kristen, bahwa Yesus justru membantah berjuta persen ketuhanan yang dinisbahkan kepada dirinya dari gereja, dari teman-teman Kristen. Nah, itulah yang mungkin kita bisa dialogkan hari ini, bahwa jalan keselamatan menurut Islam adalah menyembah hanya kepada Allah. Ketika taat kepada utusan, berarti mentaati perintah utusan. Ketika manusia berada pada ketaatan kepada utusan, berarti kondisi tersebut membuat manusia itu akan menyembah hanya kepada Allah. Ketaatan mengikuti manusia yang adalah utusan, mengantar manusia itu pada posisi di mana dia hanya menyembah kepada Allah. Itu yang perlu dipahami. Jadi ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak akan mengantar manusia menyembah kepada baginda Rasulullah, tapi mengantar manusia menyembah hanya kepada Allah. Sama yang diterangkan oleh Yesus. Jika kau percaya kepada aku, kamu sama percaya dengan dia yang telah mengutus aku. Jika engkau menerima aku, maka sama hanya engkau menerima dia yang telah mengutus aku. Itu artinya bahwa satu-satunya jalan yang benar itu adalah mendudukkan para utusan ini sebagai pemandu, sebagai juru selamat menuju kepada Allah. Demikian sementara. Baik, makasih Guru Nazuma. Sekarang waktu paparan membangun narasi bagi Bung Ginting Asumsi. Sekali lagi, silakan memanfaatkan 5 menit waktunya untuk membangun narasinya. Berikut kita akan memasuki sesi yang berikutnya dengan cara yang berbeda. Silakan Bung Ginting Asumsi. Bung Ginting.
Terima kasih. Ya, waktu di... Nah, mungkin perlu saya sampaikan, ya kan, bahwa utusan itu bukan bukan unsur, tapi utusan itu adalah sebuah tugas jabatan. Jadi siapa saja bisa melaksanakan fungsi-fungsi itu gitu. Apakah dia malaikat, apakah dia manusia, bahkan Tuhan sendiri pun bisa menjadi sebuah utusan. Karena dia hanya melaksanakan sebuah tugas gitu. Oleh karena itu jelas ya di dalam kekristenan bahwa Yesus adalah Sang Logos Bapa itu sendiri, diutus Bapa itu untuk menyampaikan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, karena Logos itu adalah bagian dari diri Bapa itu sendiri, maka Logos itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Atau pemahaman sederhananya begini, Tuhan tidak mungkin bisa berbuat kalau dia tidak mempunyai kekuatan atau jiwa ya, atau pengetahuan. Pengetahuan juga tidak akan bisa berbuat apa-apa bila tidak ada Tuhan kan gitu. Artinya ya Tuhan dan kekuatannya itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisah gitu, merupakan sebuah sehakikat gitu ya. Jadi gitu ya. Kemudian di dalam kekristenan sangat jelas ya ditegaskan ya di dalam Kisah 5 nomor 29, saya ikuti nomor ya. Kita harus lebih taat atau kita harus taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jadinya sangat jelas bahwa Kristen itu harus taat kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, bukan taat kepada manusia. Oleh karena itu sangat jelas siapakah yang harus ditaati. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, percayalah dan taatlah kepadaku dan taatlah kepada Tuhan. Itu berarti Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena dia juga adalah satu pribadi yang harus ditaati. Dihadapkan dengan Kisah 5 ayat 29 itu berarti Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah yang ditaati gitu. Jadi saya rasa sangat jelas ya pemahamannya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika kita taat kepada Tuhan, bukan mengikuti manusia, tapi taat kepada Tuhan. Dan Yesus itu adalah Tuhan menurut kekristenan. Terlepas daripada orang-orang tidak mengakuinya, itu mungkin tidak akan bisa terbahas gitu karena nanti apa gitu ya. Kemudian ketika Yesus berkata sembahlah Bapa, itu sudah jelas ya. Kenapa? Karena di dalam Bapa itulah Sang Logos itu. Artinya ketika kita menyembah Bapa berarti kita secara otomatis pasti menyembah apa-apa yang ada di dalam diri Bapa itu sendiri, yaitu Sang Logos itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengulang lagi kembali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu artinya adalah sesuatu yang dimuliakan atau dipuja gitu. Oleh karena itu ya, karena Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, maka wajib dimuliakan. Dan di dalam konsep kekristenan itu ada istilah Tuhan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya rasa itu untuk sementara. Terima kasih. Baik, bagi Bung Ginting waktu sudah dimanfaatkan. Kita riset untuk waktu di sesi berikut ini adalah sesi tektokan. Ini kita berjalan dengan waktu selama 40 menit ya, memanfaatkan waktu yang sudah ada karena narasi telah terbangun sehingga pertanyaan dan kontradiksi antara kedua pemahaman tentang jalan keselamatan dalam agamanya masing-masing sudah kita temukan. Kita serahkan waktu ini langsung kepada Bang Zuma untuk memulai bertanya dan boleh langsung dijawab dan boleh kemudian langsung saling disanggah untuk menemukan bentuk dialog yang kita inginkan. Silakan waktunya. Oke. Baik. Jadi gini, kalau di Islam itu jelas sebagai data yang saya bawa, tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan Nabi Isa itu mengajarkan dirinya untuk diimani sebagai Allah itu sendiri. Itu di Al-Quran. Berarti final, Allah adalah Tuhan satu-satunya. Nabi Isa alaihissalam hanyalah Rasul Allah. Dia hanya utusan Allah. Tidak ada indikasi Isa alaihissalam itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita final di situ.
Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika teman-teman Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan, di mana di samping Yesus juga ada Tuhan yang kemudian dikenal dengan sebutan Bapa. Ini yang harus kita telah lebih jauh. Di dalam Wahyu 3 nomor 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Yesus. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kata-kata bersama-sama itu membuktikan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah dua oknum, dua pribadi yang berbeda. Nah, kemudian nanti tolong dibantah. Kemudian ketika dikatakan Yesus harus ditaatin karena Yesus itulah Tuhan itu menurut paradigma berpikir ketika yang mendasarinya adalah iman bukan data. Nah sekarang, ketika teman-teman Kristen dan hal ini saudara Ginting taat kepada Yesus, apakah pantas kemudian Anda mengaku taat kepada Dia pada saat Dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku adalah utusan Tuhan? Apa pantas kemudian boleh dikatakan Anda taat kepada Yesus ketika justru Anda mempertuhankan dirinya yang jelas-jelas mengaku sebagai utusan Tuhan? Karena utusan Tuhan tidak mungkin adalah Tuhan itu sendiri. Diterangkan di dalam kitab saudara bahwa makhluk jasmani adalah sama dengan mereka yang adalah berasal dari tanah, sedangkan makhluk-makhluk surgawi adalah sama dengan Dia yang berasal dari surgawi. Pertanyaan saya kepada saudara, apa pantas Anda mengatakan Anda taat kepada Yesus ketika Yesus justru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, justru Anda menyembah kepada dirinya? Silakan. Oke, terima kasih gini ya. Nah, saya coba menjelaskan tentang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini sebenarnya Yesus itu ingin menjelaskan bahwa selain dirinya ada lagi satu pribadi yang juga adalah Tuhan. Karena Dia adalah bagian daripada Tuhan keseluruhan. Kan itu yang saya jelaskan tadi. Ya, artinya Tuhan itu, konsep ketuhanan Kristen itu kan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya tentu Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena Dia dan Bapa itu adalah satu kesatuan gitu. Kecuali kalau Bapa dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda dari antah berantah, itu mungkin bisa berbuat diri sendiri seperti saya ya. Saya bisa berbuat dari diri saya sendiri karena saya bukan Tuhan. Tetapi Yesus adalah yang bagian dari diri Tuhan itu pasti tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena ketika Dia berbuat, pasti ketiga-tiganya bekerja, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah konsep kekristenan gitu ya. Artinya Tuhan Kristen itu memang ya esa di dalam jamak, bukan tunggal gitu kan. Karena makanya kalau Pak Juma kan sering mendengar kata Elohim. Elohim itu artinya jamak ya, Tuhan yang jamak gitu, di dalam tunggal gitu. Oleh karena itu saya rasa sangat jelas, sangat pantas dan layak saya harus mentaati Yesus yang adalah Sang Logos. Atau bisa dikatakan firman ya, tapi bukan perkataan ya, firman. Bagaimana mungkin saya bisa mentaati Tuhan kalau saya tidak mentaati firman-Nya gitu? Bagaimana juga saya bisa mentaati firman-Nya kalau saya tidak mentaati Tuhan gitu kan? Itu kan suatu kesatuan yang jelas. Makanya Yesus sangat tegas mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi judul sekarang ini sangat jelas ya, jalan keselamatan. Kalau kita berbicara tentang jalan keselamatan ya jelas terjawab di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Saya rasa itu. Terima kasih. Iya, baik. Jadi lagi-lagi saudara mengatakan bahwa ketaatan saudara mengantar saudara saya ini untuk menyembah kepada manusia bernama Yesus. Sementara Yesus sendiri mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus selama usia 33 tahun sampai usia 33 tahun, yang Dia kerjakan adalah semua aspek kehidupannya, apapun itu adalah ketaatannya menyembah hanya kepada Allah. Menyembah hanya kepada yang Dia sebut dengan sebutan Bapa. Nah, kalau saudara taat, maka yang saudara sembah bukan Yesusnya, tapi
Tetapi yang Anda sembah adalah Sang Bapa. Diterangkan di dalam Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, nah ini percaya. Kalau percaya kepada Sang Bapa, Sang Yesus, maka posisi manusia yang percaya kepada Yesus bukan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Atau dengan kata lain, tidak akan mungkin menjadi pemeluk agama Kristen kalau percaya kepada Yesus. Karena Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan untuk taat kepadanya, melahirkan sebuah keadaan di mana manusia dan dirinya adalah posisi di antara hamba dan Tuhan. Tertinggi orang-orang pengikutnya hanya disebut sebagai murid. Orang yang mengikuti dia dan mendengarkan dia. Nah, kalau saudara saya mengatakan kami taat sehingga kami berada pada posisi penyembahan, itu keliru. Offside itu. Karena yang dikatakan oleh Yesus, kalau kau percaya padaku, engkau akan berada pada posisi di mana engkau akan mendudukkan aku sebagai contoh di dalam berperilaku keberagamaan. Nah, sekarang kalau kita mengikuti Yesus sebagai contoh, pekerjaan-pekerjaan kita jadikan contoh acuan di dalam beragama, maka kita akan berada pada posisi minimal ada dalam kondisi praktis Yudaism. Mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu kalau kita ikut kepada apa yang diajarkan oleh ke-11 muridnya. Nah, ini yang saya tidak temukan dari saudara. Kata Yesus sendiri, kalau kau percaya, kau akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan tidaklah mengantar manusia itu menyembah kepada Yesus, tapi menyembah hanya kepada Dia yang telah mengutus Yesus. Itu gimana itu, kawan? Gimana Anda mengatakan taat kepada Yesus sementara Anda justru menyembah kepada dirinya? Sementara tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada instruksi, tidak ada perilaku yang kemudian Yesus arahkan seperti itu. Silakan. Oke, ya. Saya tadi sudah menjelaskan kepada Pak Juma bahwa Yesus itu adalah bagian dari diri Bapa yang ada di dalam Bapa itu. Itu tertulis dan sering Pak Juma juga ucapkan Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Oleh karena itu Yesus ketika memerintahkan menyembah Bapa, itu tertulis loh di dalam Matius 6 ayat 9, di mana doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga. Oleh karena itu ketika kami mengucapkan Bapa kami yang di surga, secara otomatis pikiran, akal, budi kami dan iman kami meyakini bahwa Yesus itu ada di dalam diri Bapa. Oleh karena itu kami mengatakan ketika kami menyembah Bapa, secara otomatis pasti kami menyembah Yesus yang ada di dalam diri Bapa. Kemudian juga di dalam Yohanes 16 ayat 4 dikatakan bahwa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Oleh karena itu ketika kami berdoa, awalnya kami pasti berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bla 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 permintaan. Baru di akhir permintaan itu akan kami sampaikan, inilah doa dan permohonan kami ini kami sampaikan kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi jelas ya, makanya saya bilang tadi konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketiga nama ini, ketiga inisial ini harus merupakan satu kesatuan di dalam kami. Tidak bisa kami pisahkan, oh Yesus dari antah berantah, Bapa dari sini, enggak seperti itu Pak Juma. Tetapi Yesus itu adalah dari dalam diri Bapa itu gitu. Berarti dia adalah bagian daripada Bapa itu sendiri yang adalah Tuhan. Kemudian begini satu. Kalau kita berbicara tentang yang Pak Juma sampaikan bahwa Isa itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, ya saya imani saya benar ya. Isa di dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Tetapi yang kita bahas ini kan tentang Yesus Kristus. Ya kan? Yesus Kristus yang sudah jelas menyatakan bahwa dia adalah bagian dari diri Bapa itu. Bagian dari diri Bapa tentu adalah Tuhan juga. Kenapa? Karena tidak ada mungkin bagian-bagian dari diri Tuhan yang bukan Tuhan. Saya rasa itu penjelasannya Pak Juma. Iya. Jadi gini, kalau saudara mengatakan bahwa apa yang ada pada diri Yesus itu, ya, ketika kita berdoa, teman-teman berdoa, terus kemudian menyebut namanya Yesus, itu sama halnya mendudukkan dia sebagai Tuhan, tidak. Silakan aja Anda memuji Yesus sebagai utusan, nggak apa-apa. Menyebut namanya sebagai utusan, nggak masalah.
layaknya kami ketika berdoa kami menyebut nama baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai panduan bahwa kami berislam itu dituntun oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana ketika Anda menyebut nama Yesus dalam doa Anda, itu sebagai pengantar, sebagai jalan menuju kepada Bapa, bukan sebagai Bapa itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan. Jalan menuju kepada siapa? Kepada dirinya? Tidak. Kepada Sang Bapa. Bapalah finalnya. Bapalah sentralisasi dari segala penyembahan yang Yesus ajarkan. Al-Quran menerangkan begini. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajah. Wa atayna Isa bin Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu memang dari sejak Al-Quran menerangkan, beliau diberi bukti, diberi tanda dengan penyertaan Roh Kudus kepada dirinya. Diberi mujizat, diberi tanda, diberi kekuatan, disertai dengan Roh Kudus. Bukan berarti dia itu adalah Sang Bapa, bukan berarti dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, di sini titik kelemahan itu ada. Ketika orang dibaptis dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus, itu tidak masalah karena hanya dibaptis. Apa pembaptisan itu? Pentahiran. Maksudnya orang yang tadinya kufur, orang yang tadinya ingkar kepada kerasulan Isa atau Yesus, dan orang yang tidak mengakui bahwa ada Roh Kudus sebagai malaikat Tuhan yang datang kepada Bani Israel, itu akan seketika ditahirkan untuk nama ini. Di mana nama ini satu adalah Tuhan, dua adalah Nabi, tiga adalah malaikat. Tapi yang keliru kemudian ketika tiga-tiganya disetarakan, tiga-tiganya disamakan. Silakan Anda dibaptis dengan nama Bapa, nama Yesus, nama malaikat, nama Roh Kudus, nama apa? Nggak masalah, itu Anda ditahirkan. Artinya, pembaptisan ini, kalau kita telah lebih kritis, Yesus memerintahkan agar seluruh keturunan ke-12 murid, 12 bangsa muridnya, dia menuntun murid-muridnya agar seluruh bangsa dari murid-muridnya itu membaptis orang-orang Yahudi dalam 3 nama. Bukan mengajarkan mereka untuk menyembah 3 nama, menyembah 3 pribadi. Tetapi mendudukkan Yesus yang ditolak tadi sebagai utusan Tuhan dan Roh Kudus yang datang kepadanya sebagai pembawa firman itu diterima, bahwa Yesus sungguh bukan anak haram, dia bukan sesuai yang apa yang Yahudi tuduhkan, melainkan dia adalah makhluk suci yang di dalam perkataannya dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Kami umat Islam memahami itu, kami tidak menolak itu. Yang masalah menjadi berat kemudian ketika saudara mengatakan bahwa keberadaan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, padahal Yesus siang malam mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang ada di langit, yang kemudian diterjemahkan surga di dalam Lembaga Kitab Indonesia. Satu hal, saudaraku, saya hanya ingin mengatakan gini. Ketika Anda mengaku orang yang taat kepada Yesus, kenapa kemudian Anda menyembahnya? Sementara ketaatan itu adalah sesuai dengan seruan Yesus. Jika kau kasih kepada aku, kau akan melakukan perintah-perintahku. Jika kau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga aku lakukan. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku ini mengenal pengikutku. Pengikutku juga mengenal aku. Mereka muridku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mendengarkan artinya apa? Perintahnya. Apa perintahnya? Menyembahnya kepada Allah. Apa pekerjaannya? Menyembahnya kepada Allah. Apa pembuktiannya? Yohanes 5 nomor 36. Bahwa keberadaanku, kedatanganku, aku bersaksi bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang bersaksi. Bahwa apa? Bahwa aku Tuhan? Bukan. Tapi bahwa aku utusan Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda percaya Yesus, kalau Anda taat kepada Yesus, apakah mengantar Anda mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu sendiri, tolong tunjukkan dalilnya itu di mana. Silakan. Oke ya, saya sudah tadi menjelaskan tentang konsep ketuhanan Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Pak Juma tidak mempercaya ini, itu di luar daripada pemahaman saya gitu kan. Tapi saya sudah menjelaskan. Harusnya narasi ini yang Pak Juma bangun gitu. Kalau memang Pak Juma membantah Yesus itu bukan Tuhan, ya
Itu lain persoalan gitu ya. Tetapi saya sudah menjelaskan bahwa iman Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia bagian dari diri Tuhan itu sendiri yang keluar daripada Tuhan itu, yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 42. Sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian Yesus adalah utusan. Utusan itu saya bilang adalah pekerjaan, bukan natur, ya kan? Bukan unsur. Yesus yang adalah Tuhan melaksanakan tugas sebagai utusan. Kan itu sudah saya jelaskan tadi ya. Oleh karena itu nanti tolong jangan lagi diapakan. Yesus dan utusan itu, Tuhan dan utusan itu bisa saja terjadi. Maka saya bilang utusan itu manusia juga bisa diutus, malaikat juga bisa diutus, Tuhan juga bisa mengutus dirinya, mengutus bagian dari dirinya, firman. Kalau di dalam Yesaya 55 ayat 11 atau Yeremia itu ya, katakan aku yang mengutus firmanku, gitu kan. Cuman nggak usah ke situ dulu. Ini sangat jelas sekali ya, bahwa saya ulangi sekali lagi, bahwa Yesus itu adalah bagian dari diri Bapa itu sendiri, yang keluar dari diri Bapa itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 42, gitu kan. Jadi Yesus itu ya adalah bagian dari diri Bapa yang diutus. Bagian dari diri Bapa itu ya Tuhan, gitu kan. Kemudian saya rasa, kemudian begini, ketika kami, saya sudah menjelaskan juga tadi, ketika kami berdoa, kami meminta kepada Tuhan. Ketika kami meminta kepada Tuhan, maka satu nama yang wajib, yang boleh kami sandingkan di dalam permintaan kami adalah satu nama yang sederajat dengan Dia. Tidak mungkin saya sandingkan sebuah nama yang jauh di bawah Tuhan, gitu loh. Saya rasa orang-orang yang menyandingkan satu nama manusia di dalam doanya untuk doanya terkabul, inilah sebenarnya yang menyandingkan makhluk kepada Tuhannya. Saya rasa inilah sesungguhnya orang-orang yang mensetarakan makhluk dengan Tuhannya ketika di dalam doanya dia menyebutkan satu nama makhluk agar doanya terkabul. Kami tidak pernah kami berdoa demi ibuku, nggak pernah, demi rajaku, nggak pernah, tapi di dalam nama Yesus. Artinya karena Yesus itu bagi kami adalah Tuhan, artinya nama itu setara dengan Bapa itu sendiri. Kami tidak pernah berbicara ya oleh karena di dalam nama Nabi Musa atau di dalam nama Paulus, nggak pernah kami berdoa, Petrus nggak pernah, tetapi senantiasa di dalam nama Yesus Kristus. Artinya karena nama itu adalah harus setara dengan pribadi yang kita minta. Saya rasa itu penjelasan saya, Pak Juma. Terima kasih. Iya, jadi saya sangat memahami bahwa iman Kristen itu memang mendudukkan manusia Yesus itu adalah Tuhan. Saya memahami itu. Yang sekarang kita bahas itu adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang absolut, bukan yang didasari oleh iman. Kalau iman teman Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Oke, itu sah menurut iman Kristen. Kita nggak boleh mengganggu gugat. Tapi di luar ranah itu kemudian, yang kita bahas ini adalah jalan keselamatan. Saya ungkap di awal tadi. Ketika kami mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, maka Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Isa alaihissalam adalah utusan pencipta langit dan bumi yang mengajak kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Itu poin. Tidak ada ketersinggungan, tidak ada sikut menyikut antara poin ini. Antara Allah dan Nabi Isa kompak. Aku Tuhanmu, wahai Nabi Isa, yes. Aku Rasulmu, wahai Allah, yes. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah utusanku, yes. Poin itu tidak ada bantah-bantahan di situ. Nah, yang sekarang yang menjadi tanda tanya besar adalah ketika Al-Quran menerangkan mereka meragukan tentang Nabi Isa alaihissalam. Ayatnya gini. Zalika Isa bin Maryam qolal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang berkata dengan benar yang mereka ragukan kebenarannya. Nah, apakah betul mereka ragu tentang kebenaran itu? Yes. Ketika ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Muncul dalam akal kita, Yesus ini bukan Tuhan. Tapi di sisi lain, Yesus ini Tuhan. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Keraguan itu muncul kemudian dikuatkan oleh iman, dikuatkan oleh doktrin, dikuatkan oleh dogma. Inilah yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqq. Inilah Isa, anak laki-lakinya Maryam, yang berkata dengan benar
namun mereka ragu terhadap perkataan yang diucapkan itu. Nah, kenapa ragu? Karena lebih mengedepankan pesan-pesan yang diberitakan oleh ahli kitab tentang Yesus. Tidak mengimani perkataan-perkataan Yesus yang melekat pada dirinya sendiri. Oke, ketika teman Kristen, saudara saya mengatakan bahwa inilah iman kami mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri, tidak menyebut namanya karena dia adalah utusan. Saya katakan kepada saudara, ketika kami berdoa, yang kami dudukkan Rasulullah di situ adalah sebagai Rasul Allah, utusan Allah. Kami memuji beliau. Kenapa? Berkat beliau kami mengenal Allah. Kami dudukkan dia sebagai Rasul utusan Allah. Kami dudukkan dia sebagai Nabi utusan Allah. Bukan mendudukkan dia sebagai Allah atau Tuhan itu sendiri. Jadi kalau dia disebut namanya, bukan berarti kita berseru kepadanya, ya Muhammad, berikan kepadaku umur yang panjang. Oh, itu salah. Tidak bisa. Tetapi keselamatan, keberkahan, kemuliaan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada Abraham dan juga keluarganya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami. Jadi satu akidah ini tidak bisa kemudian dikatakan berbeda. Yang satu utusan, yang satunya adalah pengutus. Itu nggak boleh. Kemudian dikatakan, oh, kalau menyebut nama orang itu adalah menduakan. Tidak. Ketika saya menyebut nama istri saya, bukan berarti saya sedang menduakan Allah dengan istri saya. Itu akidah. Nah, kalau sahabat saya mengatakan, Yesus itu adalah utusan. Di luar utusan, dia adalah Tuhan itu sendiri. Dua hal. Pertama, kembali kepada kitabnya Bani Israel sebagai panduan pengajaran Yesus, sebagai kisi-kisi kurikulum pengajaran Yesus kepada muridnya. Apa itu? Yesaya 45 nomor 6. Semua manusia harus tahu bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan di luar aku. Oleh karena itulah kemudian ketika dalam Yesaya 63 nomor 9 diterangkan begini. Dalam segala bentuk kesesakan manusia, dalam segala bentuk masalah yang ada di atas kehidupan manusia, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan aku sendirilah yang menyelamatkan manusia. Akulah yang menebus manusia dalam kasihku dan belas kasihku. Aku mengangkat dan menggendong mereka selama dari sejak sedia kala. Jadi ketika ada utusan, bukan dia yang menyelamatkan. Ketika ada duta, bukan dia sang penebus itu. Makanya ketika Yesus datang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Berarti benar dalil itu. Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan yang menyelamatkan, bukan dia penebus, aku sendirilah penebus itu. Sementara Yesus adalah utusan, Yesus adalah duta, Yesus adalah perantara antara manusia dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Yesus mengatakan, aku ini hanya utusan, bukan aku. Yang hebat itu yang di belakangku yang mengutus aku. Nah, kekeliruan muncul ketika teman-teman Kristen dalam imannya itu sah-sah saja mendudukkan sang utusan ini setara dengan yang mengutusnya. Silakan. Bung Ginting asumsi. Oke. Tadi ya, gini, oke. Saya terima kasih sekali dengan penjelasan Bang Juma tadi, bahwa Bang Juma dengan tegas mengatakan bahwa yang menyelamatkan itu hanya Tuhan. Aku sendiri yang akan menyelamatkan. Ini jelas ya. Nah, persoalannya di dalam Matius 1 ayat 2 nomor 21 dijelaskan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Perhatikan kalimat itu. Jadi kalau dikomparasi antara ayat yang Pak Juma sampaikan tadi dengan ini, jelas bahwa Yesus menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama, bahwa aku sendiri yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya artinya adalah orang-orang yang percaya kepada dia. Tetapi orang yang tidak percaya kepada dia tentu tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya kepada dia tentu tidak akan melaksanakan perintah-perintahnya, menyembah Bapa, mungkin menyembah ilah lain gitu kan. Kemudian gitu ya.
Kemudian tidak ada Tuhan selain aku. Sudah jelas ya, bahwa tidak ada Tuhan kami lagi selain Dia. Dia di dalam konsep ketuhanan Kristen sudah saya jelaskan berulang-ulang sama Pak Juma. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tidak ada selain itu. Kecuali kalau ada nanti Maria kami jadikan Tuhan atau lain, itu salah ya. Tetapi tidak ada itu di dalam konsep ketuhanan kekristenan gitu ya. Saya ulangi lagi tentang utusan itu tugas. Saya bilang siapa saja bisa menjadi utusan, melaksanakan utusan. Utusan itu menyampaikan sesuatu gitu loh. Jadi Yesus itu menyampaikan sesuatu kepada kami sebagai dia kan sebagai utusan, menyampaikan. Jadi utusan itu bukan natur, bukan elemen, bukan, tapi sebuah kegiatan. Jadi siapa saja bisa, malaikat bisa, manusia bisa, ya Tuhan juga bisa, nggak ada masalah. Jadi saya rasa antara utusan dan Tuhan ini sudah jelas ya, dua hal yang berbeda, tetapi bisa terjadi bersama-samaan gitu kan. Kemudian tadi katanya mendudukkan, kami tidak pernah mendudukkan rasul di dalam doa-doa kami. Contohnya begini, kami tidak pernah bersalawat kepada Paulus, Petrus dan lain sebagainya agar kami itu mendapat syafaat, gitu ya. Kami tidak pernah menyampaikan doa-doa begitu, atau mungkin terhapus 10 dosa-dosa kecil gitu, tidak. Yang kami sebutkan ketika kami berdoa itu ya nama Tuhan itu sendiri. Ketika kami meminta kepada Tuhan ya tidak ada nama yang lain kami sandingkan, kami dudukkan supaya permohonan kami itu dikabulkan Tuhan, tidak. Melainkan hanya namanya sendiri yang kami sebutkan untuk doa kami dikabulkan gitu. Satu lagi yang mungkin saya perlu sampaikan kepada Juma. Pak Juma sepertinya keliru ya, atau salah mungkin ya. Iman itu tidak dikuatkan oleh dogma, ini terbalik ini. Melainkan yang saya pahami, dogma itu ada setelah iman. Setelah iman itu ada, barulah dibuat dogma. Karena dogma itu adalah salah satu ajaran untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bukan sesuatu itu. Kan terbalik. Kalau Pak Juma bilang tadi, iman dikuatkan oleh dogma, itu terbalik. Sangat-sangat terbalik. Tetapi iman itulah yang disampaikan melalui dogma gitu loh. Ya saya pahami gitu ya. Jadi iman dulu ada baru ada dogma, bukan dogma dulu baru ada iman atau dikuatkan iman, tidak. Tetapi iman itulah nanti yang akan menguatkan dogma ya, menguatkan dogma dan ajaran-ajaran itu sehingga orang itu mengerti, oh ini rupanya kebenaran imannya itu kan gitu ya. Oh ini rupanya dogma yang diajarkan itu seperti ini tentang iman gitu ya. Saya rasa itu atau begini lagi. Nah, gini lagi satu ya. Tadi Pak Juma mengatakan bahwa Isa dan Allah itu kompak. Saya sangat setuju lah, walaupun saya tidak terlalu paham ya. Kekompakan Tuhan tentu dengan Tuhan sendiri gitu. Makanya Yesus dan Bapa itu sangat-sangat kompak. Sehingga Bapa sendiri berkata di dalam Matius 17 ayat 5, dengarkanlah dia. Ketika Tuhan berkata dengarkanlah dia, ini sebenarnya sebuah narasi ya, sebuah ungkapan bahwa sangat-sangat kompak antara Yesus dan Bapa itu. Kenapa saya bilang kompak? Bahkan sampai Yesus sendiri berkata di dalam kekompakannya dengan Bapa itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Artinya ini adalah sebuah penjelasan yang sangat-sangat kompak antara Logos dengan Tuhan itu sendiri gitu. Saya rasa itu penjelasan itu ya. Terima kasih Pak Juma. Oke, baik. Baik. Ya, jadi gini. Saya ambil dari yang terakhir supaya saya nggak lupa. Ya, kompak. Nah, kalau di dalam Al-Quran, saya terangkan tadi Allah, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Islam itu kompak. Kalau saudara mengatakan Yesus dan Bapa kompak, itu betul. Memang Allah, Bapa, yang Anda panggil sebutan Bapa, ya, dan Yesus itu kompak, yes. Yang masalah ini adalah Kristen yang tidak kompak dengan Yesus dan juga Sang Bapa. Itu yang bermasalah, itu poin pertama. Ketika Bapa mengatakan tidak ada Tuhan di luar aku, Yesus mengatakan aku utusan Tuhan, hidup kekal itu adalah mengenal dia satu-satunya Tuhan yang benar, mereka kompak. Bapa mengatakan akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus mengatakan aku diutus oleh dia, tidak ada yang lain. Kompak mereka. Tapi muncul Kristen kemudian yang tidak kompak kepada Bapa, tidak kompak kepada Yesus. Itu Anda boleh kritisi nanti di sesi Anda. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ketika dikatakan Yesus lahir di kota Daud, dia adalah Raja Daud, dia adalah Tuhan, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Betul.
Tapi dengan cara apa? Makanya dia jalan. Ketika ada orang yang mengikuti jalan yang ditunjuk oleh Yesus, orang-orang itu akan selamat. Tetapi yang menolak jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, maka dia tidak akan selamat. Makanya dalam poin keagamaan, ketika kita berbicara mengenai kritik terhadap data di dalam Al-Quran dan di dalam Bible, kita temukan dalam Al-Quran pengusiran orang-orang kafir karena ingkar terhadap ajaran Allah. Di dalam kitab Anda pun pengusiran terhadap orang-orang yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran, adakah engkau mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Kata Isa, tidak. Maha suci engkau. Aku mengajak mereka untuk menyembah hanya kepadamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam kitab Matius juga sama. Hanya kehendak Bapa yang harus kamu ikutin. Kalau tidak mengikuti kehendak Bapa, engkau akan diusir oleh Yesus. Kalau diusir, bukan diusir pindah pulau, tetapi pindah ke neraka menjadi bahan bakar api neraka. Sadis. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan. Dalam arti kata original teksnya adalah Mar, ya, atau Adonai, atau Kuries, atau Tuhan, atau Guru. Tidak semua orang yang menjunjungku dengan panggilan Sang Guru, Sang Pembimbing, Sang Pengarah, Sang Juru Selamat akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Melainkan mereka yang mengikuti siapa? Kehendak Dia yang mengutus aku. Nah sekarang, adakah satu dalih atau dalil atau ayat di dalam kitab saudara yang mengatakan Allah menghendaki agar manusia menuhankan Yesus? Anda tidak akan temukan itu. Poin selanjutnya, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kalau Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan, Tuhan Anda sendiri yang adalah Yesus dimatikan dan dihidupkan. Di dalam kitab Ulangan 32 nomor 39 dikatakan, akulah Dia, tidak ada Tuhan selain aku, bahwa akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan. Apakah Dia yang mati di tiang salib? Tentu bukan. Karena Dia mematikan dan Dia yang menghidupkan. Sementara kalau Anda melihat dengan cermat, menggunakan kacamata akal, di dalam Matius 27, di situ dikatakan bahwa Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu. Dan kalau Anda lihat, Maria komplain, siapakah yang telah mencuri mayat Tuhan? Apakah ini Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Bani Israel? Bahwa akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan? Ternyata diributkan mayatnya ketika datang kepada Bani Israel. Apakah seperti itu yang diajarkan kita? Tentu tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Karena itu kemudian saya katakan kepada saudara, ketika Anda mengatakan iman ada baru dogma, bukan dogma dulu baru ada, sama aja. Mau Anda katakan iman dulu baru dogma, itu sama aja. Karena kenapa? Dasar iman Anda adalah pembelajaran yang dihasilkan dari apa tuh? Dari muktamar, dari konsili, bukan dari pengajaran Yesus yang tidak melontarkan satu perkataan tanpa perintah dari Tuhannya. Sementara Anda menuhankan Yesus, Anda imani Yesus sebagai Tuhan, bukan dari lontaran mulut. Apa? Lontaran perkataan dari mulut Yesus, melainkan dari hasil konsili bapak-bapak gereja. Nah, kalau saya mengatakan dogma dulu baru iman, itu juga benar. Karena kenapa? Anda lahir, diajarkan menyembah kepada Yesus. Anda cari datanya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda tidak akan pernah bisa menemukan data-data itu. Oleh karena itulah, ketika Anda membangun narasi, bukan dogma, tapi iman dulu. Sama aja, Anda mengimani sesuatu yang hasilnya dari dogma, Anda memiliki dogma yang dasarnya hanya kepada iman, tidak berdasar terhadap lisan Yesus. Sementara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, menerangkan bahwa 22 nomor 2 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu harus diketahui bahwa Dia adalah seorang perantara yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda. Berarti sekali lagi saya katakan di dalam Yesaya 63 nomor 9 bukan duta, bukan utusan. Jadi Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan itu sendiri. Silakan.
Oke, terima kasih. Banyak juga, cuman mungkin ada beberapa poin yang bisa saya ambil ya. Ini dari mana dulu ya? Oke, dari membangkitkan ya. Pak Juma pasti pernah membaca Yohanes 6 ayat 40 di mana Yesus berkata bahwa dialah yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Itu jelas ya kalimatnya. Artinya dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena pada akhir zaman semuanya kan sudah akan mati. Lalu hanya Tuhan sendirilah yang ada, yang kemudian yang akan membangkitkan semua yang mati. Clear ya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadinya kalau Pak Juma memang mengatakan tadi tidak ada satu narasi pun di dalam Alkitab yang secara eksplisit mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus kamu sembah. Memang Bapak tidak mengucapkan demikian, tidak ada tertulis dalam Alkitab. Tetapi beberapa ayat-ayat yang bisa dipahami, kemudian diartikan bahwa Yesus adalah Tuhan, satu, Yohanes 6 ayat 40 ya toh. Kemudian nanti ada lagi Yohanes 10 ayat 30 bahwa kemudian yang paling clear lagi tadi Yohanes 8 ayat 42. Itu sangat-sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Oleh karena itu sangat jelas ya clear ya dalam masalah ini. Tetapi kalau Pak Juma tadi menolak bahwa Yesus bukan Tuhan, ya itu terlepas ya. Kemudian begini, saya sudah menjelaskan dari awal bahwa Yesus itu adalah Sang Logos yang mengambil rupa manusia. Nah, persoalannya di dalam kehidupan manusia itu ada istilahnya, dalam istiadat manusia itu ada menghormati mayat. Jadi sebenarnya mayat yang diambil itu adalah rupa yang diambil Yesus. Tetapi di dalam kebudayaan atau ada istiadat itu ada menghormati mayat. Bahkan sampai sekarang kita banyak yang menghormati mayat ya. Walaupun nanti mayat kita ini sebenarnya hancur lebur. Yang dibangkitkan nanti kan bukan mayat-mayat itu. Karena mayat itu sudah jadi tanah gitu kan. Tapi itu kan sebuah tradisi yang harus dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat tertentu gitu. Saya rasa itu ya. Kemudian Bapak itu jelas ya. Nah, Pak Juma tadi mengatakan bahwa menolak jalan yang ditunjukkan Yesus tidak selamat gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Juma mengikuti jalan yang ditunjukkan Yesus? Kalau menolak berarti Pak Juma sendiri mengatakan nanti Pak Juma tidak akan selamat gitu. Kemudian saya rasa itu saja mungkin yang saya sampaikan ya, bahwa karena apapun yang saya sampaikan ini nanti ada sesuatu yang terulang-ulang gitu kan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa konsep ketuhanan Kristen itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah Esa gitu. Jadi tidak bisa kita pisah-pisahkan, oh Yesus dari antah berantah datang kepada Bapa kemudian dijadikan Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang ada dalam diri Bapa keluar mengambil rupa manusia. Ini pemahaman ini sepertinya harus kita pahami dulu Pak Juma. Jangan Pak Juma anggap bahwa Yesus itu datang dari dunia antah berantah, kemudian kita sandingkan kepada apa gitu. Oleh karena itu sekali lagi saya sangat jelaskan ya, bahwa Yesus itu adalah bagian dari diri Bapa yang turun ke dunia mengambil rupa manusia untuk mengajarkan jalan ataupun ajaran-ajaran, perintah-perintah untuk datang kepada Bapa. Saya rasa sangat jelas itu. Saya rasa itu dulu Pak Juma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudara saya. Jadi saya menghargai itu iman saudara, sekali lagi saya katakan. Saya tidak menyentuh ke sana. Ranah kita adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan yang Anda bangun itu adalah versi gereja, versi Kristen. Tapi kita mencoba untuk menarasikan terkait apa yang tertera di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Anda membawa Yohanes 6 nomor 40. Tapi Anda lupa bahwa itu pernyataan Yesus. Dan Yesus menisbahkan kepada pribadi lain. Apa yang dikatakan? Coba Anda baca di situ. Sebab inilah kehendak Bapakku. Bapakku ini siapa? Bapakku ini adalah Allah. Bapakku ini siapa? Bapakku ini adalah Yotevave. Bapakku ini adalah Hasem. Bapakku ini adalah Tuhan. Nah, kalau kita definisikan kata Tuhan ini dalam bahasa kita, maka terjemahan yang sesungguhnya adalah sebab inilah kehendak Tuhanku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus memberikan hidup yang kekal ketika orang itu percaya kepada dirinya. Kalau percaya kepada dirinya, berarti percaya bahwa dia hanya utusan. Kalau percaya kepada Bapaknya, berarti percaya bahwa Bapa itulah satu-satunya Tuhan. Nah, sekarang apakah Anda pada posisi itu? Tidak. Anda menuhankan Bapa, menuhankan Yesus, menuhankan Roh Kudus. Berarti Anda tidak ada posisi di mana Anda tidak ada dalam posisi di mana Anda akan dibangkitkan, diberi hidup yang kekal. Yesus memberi hidup kekal kepada mereka yang percaya kepada Dia sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Hanya satu-satunya Tuhan, bukan tiga Tuhan. Nah, saya hargai iman Anda. Tapi sangat disayangkan iman Anda bertentangan dengan ajaran Yesus. Demikian. Terima kasih. Waktu kita habis. Silakan.
Gurunda Zuma. Sekarang mungkin masih ada waktu sebenarnya ya, kalau kita bertanya dulu ke Bung Ginting. Bung Ginting. Pak Ginting masih bisa dilanjut? Masih ada yang bisa dilanjut? Begini, tadi kan janji kalau masih ada waktu, kalau masih ada waktu, saya kan mencatat semua nih jalan percakapan. Saya carikan dulu, baru kemudian kita masuk ke yang berikut. Pak Ginting masih ada waktu kan? Waktu kita 15 menit lagi, Pak. Oke, kalau gitu dalam 2 menit saya ingin coba pertegas dulu ya, bahwa tadi tema kita adalah jalan keselamatan. Apa yang dipaparkan oleh Gurunda Zuma, bahwa jalan keselamatan dalam Islam itu adalah menyembah hanya kepada Allah. Dan itu sesuai dengan Yesus sendiri, sesuai dengan kehendak Bapa sendiri, dengan apa yang tertulis yang Pak Ginting pegang. Lalu kemudian narasi yang dibangun oleh Gurunda Zuma adalah umat Kristen adalah yang tidak kompak dengan Yesus, yang justru Yesus dengan Bapa itu kompak. Maksud ini adalah berkaitan dengan beberapa ayat-ayat yang juga ada di dalam Bible. Itu maksudnya dulu ya. Kalau sudah kita tangkap itu, saya sarikan yang dari Bung Juma, karena dari tadi sudah disampaikan, sudah ada kontradiksi dari awal, tapi Pak Ginting tadi menjawab, lalu mengatakan clear, tapi di ayat yang lain. Lalu kemudian ini harus kita bagi di sisa waktu 15 menit, saya pikir kita lanjutkan aja dengan format yang sama, karena nanti akan dipertajam oleh Gurunda Zuma, begitu juga dengan Pak Ginting, dari sisi jawaban dan pertanyaan. Ya, kita lanjut, sisa waktu 10 menit lagi, kepada Gurunda Zuma untuk memulai melanjutkan yang belum selesai. Iya, baik. Terima kasih banyak moderator. Rupanya antum semuanya tidak bosan dengan kami berdua. Jadi gini, ada ungkapan terakhir dari saudara saya yang saya masih ingat sekali ketika dia mengatakan logos itu adalah mengambil rupa manusia. Nah, artinya gini, ketika logos ini dinisbahkan, diibaratkan atau diumpamakan sebagai Bapa itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, yang menjadi poin acuan kita kemudian, kita akan diperhadapkan dengan pernyataan Tuhan itu sendiri. Contoh misalnya dalam Yesaya 43 nomor 10. Apa yang diterangkan di sana? Engkaulah saksiku. Nah, andaikan saja saudara Ginting ada pada masa itu ditunjuk sebagai saksi, kemudian hidup kembali di zaman sekarang, maka saya katakan Anda bersaksi palsu, Anda pendusta. Mohon maaf. Kenapa? Tuhan mengatakan gini, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, ternyata Anda mengatakan bahwa Tuhan itu, sang logos ini maksudnya ya, perantara ini, mengambil rupa manusia, membentuk dirinya yang tadinya katanya adalah ruah, itu membentuk diri menjadi jasmani, jasad. Berarti bohong. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pengambilan saksi oleh Tuhan pada masa itu hanya sandiwara, ataukah definisi yang dibangun, ya, yang muncul kemudian adalah doktrin yang mengatakan logos mengambil rupa manusia, sehingga manusia ini pada dirinya sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita mengarahkan seperti itu, maka saya katakan, jalan keselamatan yang ada di dalam iman Anda itu kacau balau, hancur lebur, dan kita tidak tahu mana yang benar. Tuhan itu tidak bisa dibentuk, atau Tuhan bisa membentuk dirinya menjadi manusia. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini, ini terus juga saya jelaskan pemahaman saya tentang membentuk ya. Kalau membentuk itu adalah unsur itu sendiri dibentuk gitu, dirubah gitu, dibentuk dari kotak menjadi segi empat atau dari lonjong gitu, itu membentuk sebuah unsur ya. Tetapi saya rasa mengambil rupa itu bukan membentuk. Yesus itu tidak berubah bentuknya karena dia tetap roh gitu ya. Tetapi dia masuk ke dalam kemanusiaan. Artinya manusia itu bukan bentuk Tuhan itu, bukan bentuk Tuhan itu, karena roh itu ya gimana coba kita berbicara tentang roh, gimana bentuknya, gimana wujudnya pun kita belum mengerti sampai sekarang kan. Tetapi yang berbentuk itu adalah kemanusiaan Yesus yang dibentuk dari janin, dari bayi, terus besar, dewasa dan sebagainya, itu kemanusiaannya, bukan Tuhan itu. Jadi benar apa yang Pak Juma sampaikan di dalam Yesaya 43 itu, bahwa Tuhan itu memang tidak dibentuk seperti yang Pak Juma sampaikan, kayak gitu ya.
Kemudian sangat jelas ya, saya sudah berulang kali menyampaikan sama Pak Juma ya, terlepas dari Pak Juma tidak bisa menerima atau tidak bisa memahami, itu terlepas daripada konteks diskusi kita. Cuman saya hanya menjelaskan berdasarkan ayat-ayat yang saya kutip, yang saya ambil, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu artinya ya yang disembah gitu. Kenapa dia disembah? Karena dia berada di dalam diri Bapa itu. Sehingga ketika saya menyembah Bapa itu, tentu segala sesuatu yang ada di dalam dirinya itu jelas harus saya sembah. Otomatis, nggak bisa saya memisahkan. Oh, bagian dalamnya nggak usah disembah, bagian yang ini nggak usah disembah, yang ini nggak disembah, kan nggak bisa. Karena Yesus itu adalah logos Bapa itu sendiri, hakikatnya gitu. Jadi nggak bisa saya lepaskan itu. Oleh karena itu, saya rasa sudah sangat jelas ya bahwa logos itu adalah bagian dari Bapa itu. Dan itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 42 yang saya ulang-ulang kembali ya kan. Oleh karena itu ya saya rasa ini yang bisa saya jelaskan. Terlepas daripada itu, sehingga kami tidak akan pernah meminta kepada Bapa, meminta kepada Tuhan dengan nama manusia, nggak bisa. Apakah dia Paulus atau apa, nggak bisa. Karena nama manusia itu sangat-sangat jauh ya dibandingkan dengan nama Tuhan gitu. Oleh karena itu ketika kami meminta kepada Tuhan untuk supaya mendapatkan keselamatan, ya kami harus meletakkan namanya itu yang sehakikat dengan dia, yang sederajat dengan dia, begitulah istilahnya itu. Saya rasa begitu yang bisa saya jelaskan Pak Juma tentang keselamatan itu. Ya jelas ya? Ya, jadi oke. Jadi kita melihat dengan nyata sesuai dengan argumen dari saudara kita ini bahwa Yesus itu setara gitu, sehakikat dengan Sang Bapa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa ya, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda berlaku tidak sesuai dengan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kehendak Bapakku di surga, harus kau dengarkan aku. Dengarkanlah anakku, kepadanya aku berkenan. Kenapa enggak kau dengarkan aku, bahwa aku ini utusan gitu loh. Tapi justru lebih mengedepankan keinginan-keinginan orang di luar aku, agar aku dituhankan. Padahal konsep yang dijajakan itu sesungguhnya adalah konsep yang dijajakan kepada non-Yahudi yang bukan pengikutku. Itu saya mewakili Yesus. Kenapa? Begini, kalau Anda mengatakan bahwa bukan bentukan, itu tidak dibentuk, tetapi dia sendiri yang kemudian Yesusnya yang merubah dirinya dan seterusnya dengan narasi yang Anda bangun. Tapi ingat, Anda akan ditabrakkan dengan pernyataan Tuhan itu sendiri dalam Yesaya 44 nomor 10, nomor 11. Siapakah yang membentuk Allah atau Tuhan atau ilah ya, dan kemudian menuangkan ke dalam patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapatkan malu. Tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapatkan malu bersama-sama. Ini dalil Anda membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Barusan Anda mengatakan bahwa kami itu bukan dibentuk. Faktanya Anda menyetarakan bentukan manusia ini setara dengan Sang Bapa. Coba Anda pikirkan itu. Oh, Tuhan kami tidak dibentuk. Manusia itu adalah ini dan itu. Tapi yang manusia anak Maria ini, yang ngantuk, yang tidur, yang lapar, yang ketakutan, yang berdoa kepada Tuhannya, malah ada mayatnya dicari kemana-mana dan seterusnya, Anda setarakan dengan Tuhannya. Berarti wajar kemudian ketika ada rasa malu ketika diperhadapkan dengan kitab Anda sendiri. Kenapa? Bertentangan gitu loh. Tuhan mengatakan itu. Siapakah mereka yang membentuk Allah dan menuangkan ke dalam patung? Mereka semua akan kubuat malu. Mereka akan berdiri dan malu bersama-sama. Nah, ini fakta, ini realita. Maka karena itulah kemudian keberadaan kami sebagai umat Islam di sini adalah mengembalikan kaidah koridor yang diajarkan oleh para nabi. Di awal tadi saya membawa Al-Quran. Aku mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam kitab Anda juga dikatakan begitu. Wahai Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Itu data. Jadi ketika saudara mengatakan bahwa tidak, Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Tidak, Yesus itu setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Makanya namanya kami sebutkan di dalam doa. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, Anda mengatakan ketika ada orang berdoa,
mengatasnamakan nama yang bukan Tuhan, maka dia akan tidak diselamatkan. Anda telah melakukan itu. Anda menyetarakan nama anak manusia. Apa buktinya? Baca Lukas 1, Matius 1. Ketika malaikat datang kepada Maria, ketika malaikat datang kepada Yusuf, anak laki-laki itu harus kau namai dia dengan nama Yesus. Anak laki-laki. Apa betul pencipta langit dan bumi ini anak laki-laki? Tentu bukan. Karena itulah saya katakan kepada saudara, tolong direnungkan kembali. Jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus hanya satu. Menuhankan siapa yang mengutus dia dan mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Demikian, silakan. Oke, terima kasih ya. Saya sangat semakin dikuatkan iman saya ketika Pak Juma membuka ayat-ayat ya, ayat-ayat Alkitab. Seperti Yesaya 44 ayat 10 ya. Jadinya kalau Yesaya 44 ayat 10 itu kan jelas siapakah yang membentuk Tuhan dan menuang patung. Nah, ini kan kita harus membedakan ya. Umat Kristen tidak pernah membentuk patung ataupun membentuk manusia untuk menjadi Tuhan, enggak pernah. Tetapi kemanusiaan yang ada dalam diri Yesus itu bukan buatan tangan manusia, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengambil rupa itu, tertulis dalam Efesus 5, Efesus 2 ayat 7 kalau nggak salah itu ya, saya lupa itu. Jadi ini sangat clear ya, jelas ya. Jadi jangan Pak Juma sampaikan Yesaya 44 ayat 10 itu sama dengan membuat patung dengan kelahiran manusia. Yang menciptakan manusia itu bukan manusia tetapi Tuhan. Dan kita pasti sama percaya semua. Kemudian yang satu lagi, saya sudah menyebutkan tadi ya, dengarkanlah dia. Udah jelas itu. Berartinya bahwa kita harus mendengarkan Yesus. Dan Yesus berkata, akulah yang akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Di dalam akhir zaman nanti, siapa sih yang tinggal hidup? Hanya Tuhan. Tidak mungkin ada makhluk yang hidup. Dan yang membangkitkan manusia pada akhir zaman adalah Tuhan. Dan saya yakin Pak Juma pasti percaya itu. Tidak mungkin makhluk membangkitkan makhluk. Dan itu tertulis dalam Yohanes 6 ayat 40. Bahwa Yesus berkata, aku akan membangkitkan manusia pada akhir zaman. Jadi clear sebenarnya bahwa Tuhanlah yang membangkitkan. Jadi saya rasa ayat-ayat itu sudah sangat jelas ya. Kalau masalah terhadap utusan, saya sudah bilang tadi, bahwa utusan itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Apakah manusia, malaikat, bahkan Tuhan sendiri bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau kita samakan ini, istilahnya ya sesuatu yang tidak bisa diapakan gitu ya, dibeda-bedakan gitu. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang bisa bersamaan. Saya rasa gitu ya. Penjelasan saya rasa itulah. Terima kasih. Waktu kita habis. Makasih. Kita mungkin akan closing statement dulu. Pak Ginting, masih ada waktu untuk closing statement. Oke ya. Mau berapa menit Pak Ginting? Ini waktunya kan tinggal 5 menit lagi nih. Ya udahlah, tinggal 2 menit. Oke. Silakan. Nanti setelah itu mau berapa menit terserah lah ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Jumin ya yang sudah. Atau dihabiskan 5 menit aja Bang, nggak apa-apa. Nggak, begini Bang, nanti kalau bisa secepatnya, nanti kira-kira ya kalau Pak Juma nanti terserah bagaimana nanti kan, kalau Pak Juma kan biasanya narasinya kan banyak kan, kalau saya mungkin agak singkat aja. Tapi saya ingin mengatakan begini. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dulu ya terhadap Jumin yang sudah memfasilitasi kami untuk berdiskusi. Sebenarnya ini saya rasa bukan berdiskusi lah, tetapi istilahnya untuk menyampaikan tentang hal-hal keimanan masing-masing gitu. Tergantung bagaimananya itu tergantung kepada pribadi, apakah bisa menerima atau tidak. Tetapi kita sama tahu bahwa semuanya ini sifatnya adalah edukasi terhadap kedua belah pihak. Namun ketika saya menyampaikan kata-kata, kemungkinan ada hal-hal yang belum terjawab atau terpuaskan. Saya tentu mohon maaf, dan tentu kita punya waktu-waktu tertentu lagi untuk mengadakan diskusi seperti yang kita janjikan tadi. Nanti dalam waktu-waktu tertentu juga kami akan diskusi dengan Pak Juma, temanya nanti saya. Begitu Pak Juma ya? Iya. Begitu juga kalaupun ada kata-kata saya mungkin yang menyinggung ataupun kurang berkenan terhadap kita semua yang ada di sini, tentu saya terlebih dahulu mohon maaf. Semuanya ini tidak terlepas daripada batas kemampuan seseorang untuk menyampaikan sesuatu gitu. Oleh karena itu terlebih dahulu saya mohon maaf lah. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Juma yang mempunyai kesempatan kemudian sehingga kami bisa berdiskusi. Cuman kalau boleh saya menyampaikan Pak Juma, waktu Pak Juma ke Medan kok nggak ada waktunya kita jumpa itu. Padahal saya sudah
kontak dengan dokter akal sehat gitu ya. Tapi oke lah, kapan-kapan Pak Juma nanti kemari bolehlah kita berjumpa nanti ya. Oke Pak Juma. Iya, baik. Saya terima kasih juga kepada netizen dan kawan-kawan semua bahwa kita sepakat ya, kita harus sepakat dan saya rasa kita sepakatlah bahwa diskusi hari ini suatu diskusi yang sangat asik dan bisa dinikmati. Itu menurut saya ya. Saya rasa bagaimana nanti Pak Juma, mungkin Pak Juma bisalah menceritakan apakah diskusi ini sesuai dengan sesuatu yang asik gitu atau bagaimananya. Semoga nanti ke depannya saya akan bisa memperubahi cara-cara diskusi yang lebih baik lagi sehingga diskusi ini bisa lebih baik lagi. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir kali ya saya mengucapkan mohon maaf terhadap segala kesalahan dan terima kasih kepada seluruh kita semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Saya akhiri dengan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih. Baik, saat ini waktu closing statement buat Gurunda Zuma. Oke, makasih. Dengan ucapan yang sama kepada saudara kita, saudara Ginting ya, sore hari ini menyempatkan waktu untuk berdialog dengan kita. Tentu tujuannya adalah memberikan edukasi terhadap umat baik Kristen maupun Islam, agar dua agama ini bisa menyelami lebih jauh bahwa tokoh-tokoh agama ini ketika menyajikan materi dari kitabnya, dari agamanya seperti ini adanya, gitu ya. Jadi poin demi poin kita uraikan dengan baik. Ya, saya menghargai pandangan dan juga pendapat saudara Ginting, asumsi. Makanya saya katakan itu pendapat adalah iman dari iman Kristen, yang saya urai adalah apa yang tertulis di dalam data yang ada di dalam Bible. Kalau nantinya ternyata saya salah di dalam menyampaikan apa yang seharusnya, ya saya minta maaf. Karena yang saya pahami apa yang tertulis di dalam kitab saudara. Lalu kemudian terkait dengan jalan keselamatan dalam Islam, itu memang seperti yang saya uraikan tadi, bahwa keselamatan itu ketika umat Islam itu menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan Nabi Muhammad SAW hanya sebagai utusan Allah. Nah, karena itulah kemudian umat Islam ini diajak untuk mengenal Allah dan juga menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Oleh karena itulah kemudian di dalam jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa aku berikan Al-Qur'an kepadamu sebagai jalan menuju kepadaku, dan aku tinggalkan kemudian kepadamu beberapa yang menjadi hal yang sudah pernah kuajarkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi pada intinya dialog kita ketika kita berbicara mengenai jalan keselamatan yang diajarkan oleh Islam itu tidak bertentangan dengan jalan keselamatan yang diajarkan oleh para nabi sebelum baginda Rasul Muhammad SAW. Bahwa manusia ketika didatangkan kepada mereka seorang utusan Tuhan ini semuanya memerintahkan pengikutnya untuk menyembah kepada yang mengutus saja, dan tidak ada satupun di antara utusan ini yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk menyembah justru kepada dirinya. Nah, ini yang diamalkan oleh umat Islam. Ketika datang Rasul Muhammad SAW dengan kesempurnaan yang dia punya, ya, dalam hal ajaran, itu tidak ada satupun indikasi agar manusia itu menyembah kepada dirinya atau kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Meskipun kemudian ada gelintir manusia yang mengatakan itu bukan firman Allah, Al-Quran itu bukan firman Allah, Al-Quran itu adalah karangan baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau demikian, maka saya katakan harusnya baginda Rasul Muhammad SAW mendudukkan Al-Quranul Karim itu sebagai firman-Nya dan mengajak di dalamnya untuk menyembah kepada dirinya. Tapi itu tidak. Al-Quran yang begitu sempurna didudukkan oleh Rasul Muhammad SAW sebagai hudan, sebagai jalan menuju kepada Allah, dan dirinya hanya sebagai Nabi, sebagai perantara antara Allah dengan manusia, dia berada pada koridor sebagai utusan Tuhan itu sendiri. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, bahwa kesimpulan saya dari dialog ini,
kita sudah begitu jelas melihat bagaimana posisi Islam di dalam hal ini mendudukkan Al-Quran sebagai jalan menuju kepada Allah, dan kita melihat dari sisi Kristen bagaimana sahabat-sahabat Kristen dalam hal ini Saudara Ginting menunjukkan kepada kita bahwa pola keselamatan itu ketika mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri setara dengan yang mengutus dirinya. Nah, silakan para netizen kemudian untuk menilai kiranya apa yang kami sajikan pada sore hari ini menjadi jalan kepada kita semua, yang Kristen bisa menjadi taat kepada Kristen dan yang Islam semakin kuat terhadap agama Islam. Saya kira begitu, dan juga terima kasih kepada saudara moderator dan teman-teman yang ada di room Zoom ini, room yang kita cintai, Zoom MDM, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Bang Ginting Asumsi, Anda luar biasa, dan saya tunggu sesi kedua, Anda yang menentukan tema, nanti kita akan urai di dalam dialog. Demikian, salam tauhid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Zuma. Kita sudah melewati 1,5 jam ya, hampir 2 jam diskusi tentang jalan keselamatan. Untuk itu mari kita tutup sama-sama diskusi kita hari ini dengan kita mengulang kembali, menetapkan, menguatkan syahadat kita bagi teman-teman semua saudara-saudara yang beragama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.